Jadi pembahasan tentang masjid itu beda-beda. Maksudnya beda-beda, yang dimaksud masjid itu bagaimana? Nah, pembahasannya beda-beda. Kalau pembahasannya tentang jual beli, insya Allah batasannya adalah bangunan masjid. Insya Allah batasannya adalah bangunan masjid. Bahkan apabila bangunan masjid itu double, tapi yang sebagiannya digunakan untuk jual beli, sebagiannya digunakan untuk masjid, yang digunakan untuk jual beli itu insya Allah boleh. Misalnya bagaimana? Misalnya begini, ini tanahnya tanah wakaf, bangun masjid, tapi pengurus masjid itu menetapkan bahwa yang lantai dasar misalnya atau yang lantai atas itu digunakan sebagai jual beli barang masjid. Seandainya gitu, maka insya Allah tidak apa-apa, meskipun itu tidak baik. Kenapa? Karena barang sedekah, barang wakaf yang buat masjid itu tidak dibenarkan digunakan untuk jual beli. Tapi seandainya kayak gitu, maka hukum jual beli itu sudah ditempatkan tersendiri. Atau contoh lain, masjid dibangun, terus di baliknya itu ada rumah buat imam dan keluarganya, dan di sisinya ada toko sebagai fasilitasnya imam yang bertanggung jawab atas masjid. Padahal bangunannya nempel jadi satu. Nah, karena itu kalau babnya jual beli adalah bangunan masjid yang dipakai untuk masjid itu yang tidak boleh untuk jual beli. Nah, gitu ya. Sekarang sebagai bukti bahwa pemahaman untuk jual beli itu adalah bangunan masjid yang digunakan sebagai masjid. Nah, sekarang apa boleh hubungan suami istri di masjid? Tidak boleh. Tapi kalau imam itu sama keluarganya dibangunkan rumah nempel di masjid, pintunya bukan pintu masjid, maksudnya pintunya bukan pintu masjid. Jadi misalnya nempel di belakang masjid, akses masuk rumah tidak ada kaitan dengan akses masuk masjid. Kalau Anda dari rumah ini, wahai imam, menuju ke masjid, ya keluar dari rumah, baru nanti masuk ke pintu masjid. Nah itu tidak apa-apa. Nah, berarti bangunan yang nempel di balik masjid tadi itu masih lahannya masjid, yang bangun juga masjid, uang yang dipakai juga uang sedekah masyarakat, itu berarti itu masuk masjid apa enggak? Enggak, itu rumah masjid yang ditempati oleh imam sekeluarga. Nah, kan itu ya, boleh jualan di situ, boleh itu. Gampangannya mohon maaf, imam itu kalau punya keluarga, hubungan suami istri di rumah itu boleh, gampangnya itu ya. Nah, menunjukkan makna bahwa larangan jual beli di masjid, maksudnya bangunan masjid yang dipakai untuk masjid. Karena itu saya wallahualam, mudah-mudahan tidak salah, berpemahaman jual di halamannya dipakai untuk parkir itu tidak apa-apa. Tapi kalau di emperan masjid, di selundakan masjid itu bangunan masjid, tidak boleh. Nah, itu pemahaman saya. Nah, sekarang tahiyatul masjid. Nah, itu ya. Beda lagi. Tahiyatul masjid itu tidak boleh di emperan. Tidak boleh diselundakan, terus misalnya masjid itu ada kacanya gitu ya. Nah, terus belum masuk pintu, baru nyopot sandal, selundakan, terus kira-kira 1 meter atau 2 meter, terus pintu masuk masjid. Tahiyatul masjid itu bukan di emperan, bukan diselundakan. Nah, itu ya. Tahiyatul masjid adalah setelah masuk masjid. Nah, itu jadi beda, sholat tahiyatul masjid itu harus di dalam. Kalau jualan tidak boleh di masjid, selundakannya itu juga masjid. Selundakannya masjid, emperan juga masjid. Nah, sekarang bab tidak boleh mengubur jenazah di masjid, yaitu meliputi seluruh tanah yang diwakafkan untuk masjid. Nah, beda lagi ya, karena itu babnya sendiri-sendiri. Babnya sendiri-sendiri. Gitu. Lah, boleh enggak kencing di masjid, berak di masjid? Sekarang jadi nyata toh ya. Enggak boleh,
Tapi bab kencing dan bab buang air itu bukan bab tanah yang diwakafkan untuk masjid. Itu adalah bangunan yang untuk masjid. Karena itu kalau ditempel di situ, ini apa? Ini buat kamar kecil atau untuk buang air kecil, buang air besar, kamar kecil ya. Itu enggak apa-apa di situ. Padahal itu bangunannya dari uang wakaf, tanahnya juga tanah wakaf. Bangunannya dari uang pembangunan, tanahnya itu boleh. Karena apa? Babnya sendiri-sendiri.